Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ku sayang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat. Ya. Oke. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai pada pagi ini, kita semuanya biar pelajaran kita lancar, mari kita bersama. Sebelumnya mohon untuk ketua kelas untuk menyiapkan berdoa bersama. Mas Tiono, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi habli min arzuqni wa rahmatika ya Amin. Oke semuanya, sebelum pelajaran dimulai, saya mau cek dari anak-anak sekalian. Ada yang belum ini karena kemarin jadwalnya itu yang Mas Nahdudin itu izin untuk pergi ke Jogja. Mas Sunoko itu izin untuk pergi ke Semarang. Sekarang sudah pulang atau belum ya? Saya absen dulu. Satu, Mbak Siti Nuransina. Hadirah, Pak. Oh ya, dua Mbak Siti Zuro. Hadirah, Pak. Sehat ya Mbak Siti Zuro ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Tiga Ahmad Sunoko. Ahmad Sunoko mana Mas? Hadir Pak, hadir. Sudah pulang Pak. Semarang. Sudah pulang. Mbak Uswatun Hasanah. Oh ya. Mas Irfan Suseno. Hadir, Pak. Mas Hidayatullah. Hadir, Pak Guru. Oh ya, alhamdulillah sehat ya Mas Hidayatullah ya. Alhamdulillah, Pak, pangestunipun. Oh iya. Mas Nahdudin. Mas Nahdudin. Hadir selalu. Alhamdulillah. Pak Guru yang baik hadir, selalu sehat. Yang terakhir Mas Ahmad Al-Amin. Hadir enggak? Pak. Alhamdulillah hadir. Semuanya hadir ya? Ya, Pak. Ada yang kelewatan? Mas Setiono, ya Mas Setiono. Hadir enggak ini? Oh iya. Oke ya. Sebelum Bapak Guru meneruskan pelajaran hari ini, saya akan bertanya kepada anak-anak tentang materi hari ini adalah yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Oke. Mas Setiono, apa yang diketahui tentang sholat jamak dan qashar? Oh iya, tidak ada suaranya ini, kurang jelas ini mungkin sinyalnya ini, Mas Setiono ini. Ya, Mas Hidayatullah, coba. Iya, Apa Pak. yang tahu tentang sholat jamak dan qashar? Oh iya, Pak. Jamak itu
dikumpulkan Pak, dijadikan satu waktu. Kosor itu diringkas Pak, 4 menjadi 2. Oh iya. Oh ya. Jadi ternyata responnya dari anak-anak sungguh baik. Ini dari Mbak Siti Zuhroh, apa yang dilihat tentang gambar ini? Apa yang digambarkan ini tentang gambar yang Dari gambar itu yang saya amati, ada seseorang dalam perjalanan dan di tengah perjalanan ada waktu sholat. Nah, maka dia sholat jamak mungkin bisa atau sholat qashar. Ya, dalam perjalanan. Oh ya, berarti ini adalah salah satu bentuk dari sholat yang tidak biasa, ya, karena ada ilat atau alasan. Oke ya, semuanya ya. Tujuan pembelajaran ini ya, nanti anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang sholat jamak dengan baik. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan macam-macam sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu membedakan antara macam-macam sholat jamak dan sholat qashar dengan benar. Selanjutnya, nanti anak-anak mampu mempraktekkan dengan keluarganya, dengan temannya tentang sholat jamak dan qashar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah mampu membedakan antara sholat jamak dan qashar. Itu ya anak-anak ya. Semuanya dengar? Dengar Pak. Dengar Pak. Iya Pak. Nah, yang lain di mana ini? Masih ngantuk atau Mas Ahmad Sunoko ngantuk karena pulang dari Semarang? Dengar Pak, dengar. Oh iya, saya kok tidak lihat wajahnya ini ngantuk kayaknya ini. Iya, Masih sehat, alhamdulillah. Karena tadi malam itu Mas Sunoko ya. Semoga yang lain bisa. Ya. Terus ya, Bapak Guru akan menerangkan tentang sholat jamak. Ya, sholat jamak secara bahasa yaitu berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan, ya, mengumpulkan. Kemudian menurut istilah yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri, ya. Artinya mengumpulkan 2 sholat dikumpulkan jadi satu waktu, ya. Secara bahasa dan istilah sampai sini paham ya, Mas Ahmad Sutyono? Paham Pak Guru. Oke, Mas Mahdudin paham? Paham Pak Kiai, paham. Oke, sekarang menuju macam-macam sholat jamak. Ini sholat jamak dulu ya. Sholat jamak itu ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Ya, jamak takdim yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang pertama, yaitu sholat zuhur dan asar dilakukan di sholat zuhur, ya. Paham ya, Mas Amin ya?
Mas Amin paham? Siap. Ya, siap. Berarti paham. Kemudian yang nomor 2 jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat zuhur dilakukan pada waktu sholat asar. Ya. Oke. Jadi tahu ya tentang perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Ya, Mbak Siti Zuro, gimana? Ada pertanyaan? Oke, yang kedua yaitu dasar hukum sholat jamak, yaitu jamak takdim dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Muaz bin Jabal bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, ya, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Ya. Yang kedua, jamak takhir dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan singgah sebentar dan menggantikan sholatnya, yaitu sholat zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dahulu condong ke barat, maka beliau akan lebih dulu sholat zuhur, baru kemudian menunggang untanya. Oke ya. Ini adalah dasar dari hukum sholat jamak. Ya. Dilanjutkan. Syarat sah sholat jamak. Ya, syarat sah sholat jamak. Orang boleh melakukan sholat jamak itu dengan syarat-syarat tertentu. Tidak boleh sembarangan orang di rumah tidak ngapa-ngapain boleh melaksanakan sholat jamak. Ya. Syarat sah sholat jamak takdim sebagai berikut. A. Mendahulukan sholat yang pertama. Ya. Itu contohnya sholat zuhur, ya, kemudian sholat asar, ya, ini sholat jamak takdim, ya, harus jelas karena nanti ada perbedaan dengan jamak takhir. B. Berniat jamak pada sholat yang pertama, yaitu pada sholat zuhur. Oke, semuanya masih dengar? Oh masih, ya, Pak, masih. ini perlu refleksi ini ya. Oke, semuanya. Ya. Masih aktif ya, masih sehat ya? Sehat selalu, Pak. Ya. C. Dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda mengobrol ya, enggak boleh setelah sholat zuhur itu ngobrol dengan temannya. Ya, atau dzikir itu tidak boleh ya, karena nanti akan tidak sempurna. D. Tetap dalam keadaan bersafar atau dalam perjalanan. Jadi kalau sudah pulang di rumah ya tidak boleh dijamak lagi. Ya, Mbak Anissa gimana Mbak Anissa untuk jamak takdim, paham ya? Ya, paham Pak. Ya. Untuk Mas Irfan. Ini Pak.
Irfan mana ya? Untuk kayaknya ini. Ini Pak, ada Pak. Suatu gambar ini. Ada Pak. Oh ya. Terus kemudian syarat sah sholat jamak takhir sebagai berikut: berniat menjamakkan sholat, dan yang paling tepat untuk itu adalah berlalunya waktu sholat yang pertama, ya. Yang B, tidak bermakmum kepada orang yang mukim, tidak boleh orang yang sholatnya jamak itu makmum dengan orang yang tidak jamak. Artinya karena syaratnya orang jamak itu harus safar, ya, salah satunya, ya. Terus yang ketiga, syarat sah yang lain sama dengan jamak takdim. Yang berbeda hanyalah niat dan waktu pelaksanaannya. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Zuro? Ada Pak, tanya Pak. Iya. Tadi itu kalau sholat yang jamak takdim itu kan dalam perjalanannya itu sejauhnya berapa Pak? Oh iya. Jauh Ada perjalanannya sekitar berapa? Ada Pak. Oh ya, Mas Nahdudin ini. Tolong dulu Pak. Kalau sholat jamak itu syaratnya harus ketika rekreasi itu termasuk jadi syarat enggak ya? Oke, ya. Siap. Pak Guru insya Allah akan menjawab, ya. Pertama dari Mbak Zuhroh, batasan perjalanan jauh dari untuk bisa melaksanakan sholat jamak, yaitu ada perbedaan, ya, batasan, yaitu ada yang mengatakan 81,64 kilometer, ya. Ada yang mengatakan kalau di dalam kitab dalam kitab fikih, ya, kitab fikih Fiqhul Islam wa Adilatuhu itu adalah 90 kilometer, ya. Akan tapi tergantung dari anak-anak, ya, yang penting mengambil paling sedikit yaitu 80,64 kilometer, jangan sampai kurang dari itu, ya. Terus tadi yang kedua pertanyaan dari Mas Nahdudin, karena dari Jogja, ya, dari Iya Bapak. Purwokerto, ya, dari Brebes sampai Jogja, Brebes. itu apakah sudah 80 kilometer lebih? Lebih Bapak, hampir 200. Ya? Oh, lebih, ya. Maka dari itu boleh melaksanakan sholat jamak setelah keluar dari balad suril balad, ya, yaitu hitungan keluar dari negaranya, ya, dari negara itu kan berbeda-beda hitungannya, ya. Apakah boleh untuk rekreasi? Kalau rekreasinya diniati dengan baik, yaitu merefresh pikiran, ya, biar ibadahnya lebih semangat, biar belajarnya lebih semangat, boleh saja, ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke, sekarang dilanjut. Sholat qashar, ya, ya. Tadi jamak, sekarang qashar. Qashar artinya apa tadi, Mas Irfan? Meringkas. Ya Pak. Meringkas. Mas Irfan gimana? Ya, meringkas. Meringkas pengertiannya adalah sholat qashar menurut istilah yaitu meringkas sholat fardu yang jumlahnya rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat
rakaat. Ya, ada sholat fardu yang dapat dikosor adalah sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Jadi Mas Nahdudin, kalau pas pergi Jogja, sholat subuh enggak boleh dikosor. Apalagi jamak tarki ditinggalkan enggak boleh. Ya. Mbak Uswatun gimana? Paham enggak? Oh ya, suaranya kurang jelas itu ya. Yang keras, sudah sarapan belum? Oh, sudah, alhamdulillah. Oh iya, terima kasih Mbak Uswatun Hasanah. Oke, semuanya ya. Semuanya paham ya? Untuk sholat qashar ya? Paham, Insya Pak. Allah paham, Pak. Oke ya, persyarat ya. Syaratannya adalah dalam perjalanan jauh ya, tadi sudah diterangkan yaitu 80 km, 64 itu yang paling sedikit. B, perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk maksiat ya. Artinya kalau pergi dengan tujuan mencuri atau merampok ya, mungkin ya yang rumahnya Jakarta mau ke Semarang itu dengan niatan mau merampok, nah itu tidak boleh ya, harus atau nonton hal-hal yang sifatnya maksiat, nah itu tidak boleh. Yang C, perjalanan itu dilakukan menuju suatu tempat yang tertentu, pasti ya, tempatnya itu tujuannya pasti, tidak bingung. Jadi kalau Mas Amin pergi tanpa tujuan ya, karena tidak tahu, bingung di rumah, karena pelajaran banyak ya, pelajaran banyak jadi tidak refresh, pergi tanpa tujuan, tidak tahu bawa tas itu ya, pergi kemana tidak tahu ya, itu tidak boleh dijamak atau qashar ya Mas Amin ya. Gimana Mas Amin dengar? Oke. Yang D, dalam keadaan ketakutan. Ya, ketakutan. Itu boleh dikosor. Sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Itu perlu dengan adanya penjabaran yang lebih luas karena ada beberapa ilat yang perlu alasan-alasan yang perlu diterangkan lebih lanjut. Jumlah rakaatnya harus 4, bukan 2 rakaat ya. Dan bukan sholat qadha. Kalau sholat qadha juga tidak boleh dikosor, diringkas ya. F, tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap ya. G, mengetahui bahwa ia boleh mengqashar sholat. Jadi kalau tidak tahu ya, sekarang kan HP banyak. Saya mau pergi ke Brebes, itu berapa kilo pakai GPS ya dah? Pakai GPS ya, itu dihitung kalau sudah ada 80 km lebih, maka setelah ya suril balad, maka boleh niat dengan qashar. Oke. Mas Setiono, gimana? Sudah ya? Paham ya? Ya, dilanjut. Iya. Terus ini sholat jamak qashar, meringkas sama mengumpulkan. Ya. Sholat jamak qashar adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus. Ya, waktu sekaligus, meringkas rakaatnya yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum menjamak dan mengqashar sholat adalah mubah atau boleh bagi yang memenuhi syarat. Ya, kalau tidak memenuhi syarat maka tidak boleh
menjamak atau mengkosor. Oke. Mas Sunoko. Iya, Pak. Nah, paham ya, Mas Sunoko ya? Paham, Pak. Paham. Paham. Ya. Semoga cepat lelahnya cepat kembali sehat ya, karena habis jalan-jalan itu ya. Oke, sekarang praktek sholat jamak takdim ya, sholat duhur dan asar ya. Satu, berniat menjamak sholat yang pertama dengan niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin ya mal qasri fardhu lillahi ta'ala. Ini niatnya kurang, harus ada tambahan qasar. Tapi kalau ya niat itu kan di dalam hati. Kalau hatinya cukup ya enggak usah harus lafalkan. Terus takbiratul ihram sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Ya. Salam, setelah salam pertama langsung berdiri, tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain. Boleh nunggu sebentar kalau ada jamaah yang terlambat ya, itu pun harus sholat sunnah yang ringan ya, sholat sunnah yang ringan itu batasannya adalah sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. 4, berdiri dan berniat sholat yang kedua yaitu sholat asar ya. 5, takbiratul ihram sholat asar seperti biasa, terus salam. Oke ya, Mas Nahdudin. Iya, Bapak. Coba diucapkan niat sholat jamak takdim, sholat duhur dengan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an al-asri jam'a takdimin fardhu lillahi ta'ala. Oke, terima kasih. Betul, tepuk tangan untuk Mas Nahdudin. Sekarang Mas Sunoko untuk sholat, niatnya sholat jamak takhir, sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur sama sholat asar, Pak ya, jamak Asar. takhir. Sholli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sunoko. Oke ya, berarti semuanya sudah paham, tinggal mempraktekkan ya. Karena sering pergi ya, maka ini hal yang diperbolehkan, maka kita berhak melaksanakannya. Oke, ya. Oke, sekarang praktek sholat jamak qasar ya. Sholat jamak, berniat menjamak qasar sholat duhur dengan jamak takdim ya. Dengan jamak takdim ya, niatnya usolli fardhu dhuhri raka'atin qasron majmu'an ilaihi asru jam'a takdiman lillahi ta'ala.
Ini sebagai contoh ya. Tapi kalau tidak dilafalkan, kalau hanya di hati tidak apa-apa. Yang penting hatinya tahu apa yang dikerjakan. Oke. Nomor 2 takbiratul ihram. Nomor 3 sholat duhur 2 rakaat karena qashar. Kemudian salam. Nomor 5 berdiri dan niat sholat kedua ya. Tanpa diselingi apa-apa ya. Terus takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Kemudian ya sholat asar seperti biasa ya, seperti biasa. Kemudian dilanjutkan salam. Oke ya. Anak-anak hari ini mempelajari tentang sholat jamak dan qashar ya, sholat jamak dan qashar ya. Gimana, ada pertanyaan anak-anak? Mas Tiono? Tanya Pak. Ya, Tanya, Pak. Mas Hidayatullah. Ini. Kalau orang sedang sibuk, seperti sedang punya hajatan, resepsi, saking sibuknya tamu, boleh nggak Pak dijamak Pak? Oke, ya. Untuk sholat jamak dan qashar tadi sudah Pak Guru jabarkan, yaitu dengan syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak boleh dilaksanakan. Contoh, satu adalah harus safar ya, harus safar, harus pergi. Tapi kalau hanya sibuk di rumah atau alasan dengan kesibukan orang mantu ya, Mas Hidayatullah sebagai mungkin membantu tetangganya yang sedang punya gawe, tetapi sibuk, tamunya banyak, ya niat sholat jamak itu tidak boleh karena alasannya tidak dapat, kecuali ada ya alasannya harus dengan syarat pergi dan bertujuan dengan tujuan yang baik. Itu Mas Hidayatullah. Ya Pak, makasih Pak. Nah, Mas Irfan. Ya Pak. Di mana ada pertanyaan? Kalau enggak, nanti Pak Guru akan membagi kelompok untuk praktek sholat jamak dan qashar. Untuk Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Berarti saya bagi ya, saya bagi ya kelompok untuk menjadi imam dan makmum ya. Kelompok 1 Siti Nur Anisa dengan Mbak Siti Zuhroh. Yang B Mas Ahmad Sunoko dengan Mbak Uswatun Hasanah ditambah Mas Setiono. Yang 3 kelompok 3 Mas Irfan Suseno dengan Mas Hidayatullah. Yang keempat Mas Nahdudin dengan Mas Al-Amin ya. Nah, coba maju ke depan untuk mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Oke ya, semuanya sudah? Semuanya bisa ya? Oke ya, alhamdulillah. Pelajaran hari ini saya cukup sekian. Akan tapi Bapak Guru akan membuat kesimpulan ya, sehingga kalian semuanya akan lebih paham ya. Sholat jamak yaitu merupakan sholat dengan cara mengumpulkan dua sholat ya, menjadi satuan
ya. Hal ini dilakukan karena beberapa sebab, misalnya karena dalam perjalanan hujan yang deras atau dengan dalam alasan sakit, ya, sakit yang perlu adanya bantuan orang lain, tidak bisa mengurus sendiri, ya. Terus yang kedua, sholat jamak qashar, yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dengan meringkas rokaat. Ya, demikian dari Bapak Guru, ya. Untuk selanjutnya nanti untuk memperdalam materi yang hari ini dipelajari, nanti dipraktekkan di rumah satu persatu, ya, tanpa kelompok. Besok ketika pelajaran lagi kita akan mempraktikkan maju satu persatu. Paham ya anak-anakku? Paham. Oke ya. Oke, sebelum Bapak Guru tutup, marilah kita berdoa bersama, ya. Untuk ketua kelas Mas Setiono, ya, untuk membaca atau memimpin doa penutup majelis, ya. Mas Setiono, monggo. Hamdika asyhadu an la atubu ilaihi alamin. Oke, dari Bapak Guru cukup sekian, mohon maaf dan hati-hati di jalan ketika pulang, ya. Sampai jumpa lagi dalam keadaan yang sehat. Amin, Allahumma amin. Bapak Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.